warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku dari kelompok 3 dan saya Stefan Fritz Pertama Labiro, dan di sebelah saya ada Hilwa Aulianisa dan dua rekan kita Hanifah Isbihar dan Dwi Kartika Mulyasari. Jadi hari ini kelompok 3 akan mewawancarai seorang pelaku kenakalan remaja yang namanya akan kita samarkan menjadi Kak Aksal. Kak Aksal ini pernah melakukan kenakalan remaja berupa tawuran dan juga balap liar. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan memasuki sesi wawancara sebagai berikut. Selamat siang Kak. Siang. Boleh minta waktunya sebentar untuk kita wawancarai? Boleh dari tadi. Sebelumnya, apa alasan kakaknya nih untuk menyetujui kita wawancara? Ya, kalau misalkan masih ada kenakalan remaja di luar sana, ya kan kalau misalkan mendengar speak up saya jadinya mungkin dapat pencerahan. Jadinya udahan gitu kan. Oke, baik, terima kasih ya atas waktunya. Sekarang kita masuk pada wawancara sama. Kalau boleh tahu, kenakalan remaja apa saja yang pernah Kak Aksal lakuin selama masa remaja? Kalau misalkan kenakalan tuh relatif ya, semua kita lihat dari sisi mananya. Kalau misalkan kenakalan remaja ya misalkan tawuran, berlebihan, alhamdulillah semuanya udah pernah. Jadi sekarang cuma tersisa udahnya doang, jadi kayak maafin masa lalu. Kita telah mengetahui bahwa ada banyak bentuk kenakalan remaja, salah satunya itu tawuran. Bagaimana pendapat Masnya tentang tawuran? Kalau misalkan tawuran itu kayak ngeganggu banget sebenarnya. Kalau misalkan di mindset saya sekarang ngeganggu banget. Tapi kalau balik lagi ke zaman saya pas waktu sekolah dulu, tawuran tuh kayak bisa dibilang kayak apa ya, didikan turunan dari kelas lah, dari alumni. Kebiasaan lah ya. Iya, kebiasaan. Apa yang ada di pikiran Masnya ketika mengikuti tawuran tersebut? Pikirannya apa ya, pikirannya kalau misalkan dipikirin ya udahlah ikutin aja orang, daripada digebukin sama kakak kelas mendingan digebukin sama sekolah yang lain. Apakah ada alasan pribadi atau dendam sama orang-orang yang mengikuti tawuran tersebut, kenakalan remaja tersebut? Kalau dendam enggak sih ya. Pernah sebenarnya pas waktu naik motor terus ditimbuk batu, dan di situ udah janjian buat ketemuan terus ya udah. Atau mungkin Masnya dulu pernah merasakan stres atau frustasi, jadi melampiaskan dendamnya untuk melakukan kenakalan remaja tersebut? Stres belum stres pas waktu itu, belum mikirin yang macam-macam. Jadi Masnya ini selama ikut kenakalan remaja tawuran ini dari kelas berapa kalau boleh tahu? Dari kelas 1 SMK sampai kelas 2. Kelas 3 nya udah kan ketemu ujian kayak lulus. Kan tadi Kak Aksal udah nyebutin kalau pernah ngikutin balap liar juga ya. Apakah juga ada geng motor atau cuma sekedar ikut-ikutan aja? Kalau misalkan geng motor enggak, tapi kalau misalkan buat balapan liar ya paling enggak harus bergerombol, bergerombol gitu. Kalau ada pembalapnya, ada titik pembalapnya, terus mekaniknya, belum lagi yang namanya kayak misalkan buat taruhannya, yang buat mudah duitnya, terus yang amatin jalan juga itu. Paling sedikit ya 5-7 orang dalam satu titik. Apakah kakaknya ini pernah mengalami kecelakaan saat melakukan balap liar? Pernah, pas waktu itu tahun 2017 itu yang mengakibatkan lengan kiri patah,
patah jadinya ke bawah terus ke samping kanan, kaki itu 30 jahitan, dalam 10 jahitan 20 di luar. Apakah itu salah satu kecelakaan yang memang terparah yang pernah kakak alami atau sebelumnya itu pernah mengalami kecelakaan itu? Itu paling parah, sampai ibu nyokap itu ngomong kalau misalkan kecelakaan sekali lagi yang ada meninggal, jadi udah. Mungkin dalam kasus tawuran dan baladian yang kakak sebutkan tadi, apakah kakak itu pernah nggak sih ditahan oleh pihak berwajib? Pernah sekali doang. Sekali doang. Itu cuma dikasih pembinaan mental. Habis itu udah disuruh. Dari kenakalan remaja yang tadi kakak sebutkan seperti baladian dan tawuran, mungkin ada dampak yang kakak alami dan maksudnya dampak kayak mungkin negatifnya gitu ya? Kalau misalkan negatif ya saat itu belum ngerasain dampak negatifnya, tapi kalau misalkan positifnya ada, dapat duit, bisa sekolah. Apakah itu salah satu alasan Iya, untuk alasan. ikut baladian? Alasan kuat. Mendapatkan uang. Bagaimana cara orang tua Anda mengatasi masalah apabila Anda melakukan kenakalan tersebut? Dari kenakalan yang Anda lakukan waktu itu, ada nggak sih cara orang tua Anda mengatasinya? Apalagi pas saat Anda itu ditahan waktu itu? Kalau misalkan ditahan ya alhamdulillah orang tua nggak pernah tahu, tapi kalau misalkan mendidik ya menurut saya udah bagus, soalnya orang tua juga tahu kalau misalkan remaja itu semakin dikekang, semakin dikasar ya semakin jadi dibiarin. Kalau misalkan pertama-tama nakal ya pasti kena gebuk dari orang tua, apalagi ya seorang adik. Jadi kalau ketawa digebukin gitu? Awalnya digebukin, ya. Awalnya digebukin, tapi makin kesini ya orang tua capek. Jadi Terus apa yang membuat kakak itu kayak yaudah deh gue berhenti gitu? Udah lulus dari sekolah, udah bisa nyari duit sendiri, ya udah berhenti. Ngapain juga kan kayak nakal kayak gitu, kayak tawuran itu disuruh, terus kalau misalkan balap liar itu buat ongkos sekolah. Terus kalau misalkan udah lulus ya udah fokus kerja aja sekarang. Tidak tobat ya? Tobat dong terus. Alhamdulillah. Masa nakal terus, masa depan suram dong. Iya, benar-benar. Terima kasih untuk Kak Aksal yang udah meluangkan waktunya untuk kita wawancarai. Mungkin dengan adanya wawancara kakak tentang anak-anak remaja bisa membuka mata anak-anak yang biasanya masih melakukan kenakalan remaja untuk stop melakukan kenakalan remaja sebelum gitu. Udah ada nih guys contohnya. Ya, oke. Terima kasih kakak. Ya, sama-sama Kak. Ya, itu tadi hasil dari wawancara kita terhadap Kak Aksal yang mungkin melakukan suatu kenakalan remaja, yaitu balap liar dan juga tawuran. Sekiranya untuk anak-anak yang di luar sana, semoga bisa menjadikan motivasi agar tidak melakukan kenakalan remaja seperti itu lagi, karena merugikan diri kalian masing-masing. Terima kasih telah menonton video wawancara dari kelompok kami dari kelompok 3. Sekiranya ada salah-salah dalam perkataan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.